Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damsa Farozak dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita menghubungkan DB Visualizer dengan Audio 16. Tentunya untuk DB Visualizer ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menginstalasinya, lalu bagaimana cara melakukan koneksi DB Visualizer dengan database yang tersedia dalam Audio lokal kita atau SOL. Lalu terakhir adalah bagaimana cara kita mampu melakukan navigasi terhadap tabel-tabel yang tersedia dalam database. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana instalasi DB Visualizer. Sebelum itu, ketika kita sudah memahami bahwa untuk DB Visualizer ini kita akses link terlebih dahulu, linknya bisa dilihat di sebelah atas search bar. Dan untuk selanjutnya di sini kita sudah mengakses dari www.dbvis.com/download/. Dan di sini bisa dilihat bahwa DB Visualizer yang akan kita gunakan adalah versi 23.1 yang dirilis tahun ini di tanggal 16 Maret. Seperti itu. Dan di sini kita bisa memilih untuk opsi premium atau free, namun pada kesempatan kali ini kita juga bisa melakukan simulasi dengan menggunakan versi free. Lalu selanjutnya kita akan melakukan download Bits installer ketika versi PC kita ataupun laptop sudah sesuai. Apakah Anda memiliki OS lain seperti Mac OS ataupun Linux, bisa melakukan navigasi lewat sini. Dan di sini bisa tersedia ada yang namanya setup with Java ataupun without Java. Jadi perbedaannya adalah untuk Java ini tentunya kita ketahui bahwa Java itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sedang populer dan tentunya bisa mengakomodasi dari berbagai database. Dan tentunya Java ini disarankan kita menginstalasi lewat Java. Dan ketika selanjutnya yaitu saya melakukan klik instalasi download this installer. Lalu ketika sudah klik download this installer, nanti download akan berjalan. Namun ketika Anda ingin membaca lebih lanjut terkait apa saja yang dapat dilakukan dengan adanya DB-Vis ini, kita bisa langsung saja klik ini. Mulai dari What's New, ya What's New ini biasanya akan berisi tentang update dari fitur-fitur yang tersedia di 23.1, lalu juga ada release note di sini dan juga user guide dalam bentuk HTML dan PDF. Dan di sini juga selanjutnya saya akan menunggu untuk instalasi. Lalu ketika kita sudah selesai menginstalasi, kita langsung saja akses ke file explorer kita, tempat instalasi dari DB Visualizer. Ini akan ada namanya dbvis_windows dan tertera di screen. Dan biasanya ini berbentuk setup ataupun .exe yang dapat dieksekusi melalui laptop dan perangkat Anda masing-masing. Kita klik dua kali. Ketika kita sudah selesai melakukan loading, dan selanjutnya kita akan diarahkan ke pop-up seperti ini. Selanjutnya kita akan mengklik tombol next. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini bisa memilih untuk folder instalasi dari DB Visualizer yang akan kita install. Dan bisa dilihat di sini required disk space-nya sebesar 337 MB, jadi bisa dipersiapkan ketika Anda untuk menginstalasi DB Visualizer. Dan di sini saya melakukan instalasi dengan format source path yang biasanya dilakukan dari setiap instalasi yang biasanya dilakukan, yaitu di program file di disk C. Lalu selanjutnya kita klik next, ataupun bisa saja Anda pindahkan ke disk D disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ketika kita sudah menunggu untuk
beberapa menit. Selanjutnya di sini bisa dilihat kita akan diberikan opsi untuk start menu folder. Start menu folder ini biasanya akan tampil ketika kita mengklik ikon dari start Windows di pojok kiri bawah sini, dan akan ada startup foldernya seperti itu. Jadi ini tentunya opsional, tapi di sini saya akan melakukan seperti yang sudah dicentang, create a start menu folder dan juga create shortcut for all user dalam laptop ataupun device. Selanjutnya kita klik next. Lalu selanjutnya di sini ada asosiasi file ya. Di sini bisa dilihat bahwa kita akan bisa mengakses database kita dan juga mengsinkronisasikan dari file SQL yang kita bisa backup ataupun yang kita sudah punyai. Di sini tentunya kita centang saja. Lalu selanjutnya kita akan klik next. Dan di sini ada additional text di mana desktop icon dan quick launch icon. Di sini misalkan saya akan meng-create a desktop icon. Lalu nanti akan ada icon dari DB Visualizer di desktop saya seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menunggu untuk instalasi dari DB Visualizer ini. Lalu ketika kita selesai menginstalasi, kita bisa langsung saja untuk running dari DB Visualizer kita. Klik finish. Dan tentunya jangan lupa untuk mencentang sehingga dari pop-up ini akan langsung dialihkan ke DB Visualizer. Oke, di sini bisa dilihat bahwa kita sudah memasuki interface dari DB Visualizer. Tentunya di sini saya akan menjelaskan sekilas saja terkait menjelaskan bagaimana adanya koneksi database antara database Odoo 16 dengan DB Visualizer. Tentunya kita selanjutnya meng-create a connection. Dan di sini bisa dilihat ya, kita akan memilih driver name yang terlebih dahulu, karena untuk driver dari SQL database yang digunakan dari Odoo ini adalah Postgre, kita memilih PostgreSQL. Dan di sini bisa dilihat ya bahwa kita langsung saja memasuki form dari connection untuk PostgreSQL. Dan selanjutnya di sini kita langsung saja ya untuk menamakan koneksi kita. Untuk koneksi ini bisa saja disamakan dengan nama database yang kita punya. Di sini bisa dilihat bahwa kita bisa langsung saja memasuki dari Odoo lokal kita dan menyesuaikan nama dari database kita. Dan di sini saya memiliki database dengan nama seperti ini. Lalu langsung saja kita masukkan ke name dari connection yang akan kita sambungkan. Dan di sini notes kita baikkan saja. Namun ketika ada catatan yang ingin dituliskan untuk koneksi ini bisa saja ditulis di sini. Ini opsional. Selanjutnya di sini kita diamkan saja untuk isian setting format, database type, lalu driver type, dan selanjutnya di sini database port ya. Untuk database port di sini saya sudah tersedia untuk 5432. Cara untuk mengecek database port di sini biasanya akan ada pengecekannya dari PostgreSQL. Anda bisa mengecek di aplikasi PostgreSQL-nya. Di sini bisa dicek. Tentunya ketika kita sudah selesai untuk instalasi Odoo, di sini akan ada bagian PostgreSQL-nya. Dan di sini ketika kita sudah bisa masuk ke PJ admin 4-nya, di sini nanti akan ada informasi seperti informasi port yang diakses dari portnya, seperti itu. Selanjutnya di sini, selanjutnya yaitu autentikasi. Autentikasi ini sangat penting karena ini merupakan login info yang akan digunakan oleh sistem dari DB Visualizer untuk mengakses dari database kita. Untuk user ID di sini tentunya bisa mengecek di sini ya untuk emailnya dan juga password yang telah terdaftar di database. Di sini misalkan untuk database di sini saya menggunakan akun saya. Untuk password source juga ini didiamkan saja. Namun di sini ada dua opsi ya. Pertama dari database password field, lalu yang kedua ada PG pass file. Untuk PG pass file di sini tentunya bisa dicek lagi ke PJ admin. Lalu untuk database password di sini saya memasukkan passwordnya.
Lalu selanjutnya ketika kita sudah selesai mengisi database yang telah sudah dimasukkan, di sini jangan lupa untuk mengganti nama dari koneksi database servernya. Di sini untuk database servernya ini kan localhost. Kita masukkan nama database yaitu nama dari koneksi kita seperti itu. Lalu ketika kita sudah selesai, kita langsung saja ping servernya. Tujuan dari ping server ini tujuannya adalah melakukan verifikasi apakah port yang telah dispesifikasi untuk akses database dari Odoo ini dapat diakses. Dan di sini ketika kita mendapatkan notification informasi untuk successfully verified that the specified port is accessible, berarti di sini sudah bisa digunakan. Seperti itu, lalu kita klik OK. Dan yang terakhir adalah kita melakukan connect. Dilihat ya bahwa ketika Anda salah untuk mengisi dari error, kita bisa troubleshooting nih. Misalkan kita lihat untuk long message-nya bahwa password authentication failed for user. Lalu detailnya seperti ini. Lalu bagaimana cara kita mampu mengakali dari error ini? Untuk password authentication tentunya kita bisa mengakses dari database yang akan kita gunakan di sini. Oke, di sini selanjutnya kita mengisi autentikasi. Untuk autentikasi database user ID di sini bukan dari akses login dari database Odoo. Di sini ketika Anda masih ingat ketika kita melakukan instalasi Odoo beserta dengan PostgreSQL akan ditanyakan untuk database user ID beserta database password ya. Di sini ketika Anda ingat untuk database user ID-nya adalah OpenPG. Dan untuk database passwordnya adalah OpenPG admin. Namun ketika Anda melihat video saya sebelumnya, saya di sini mengisi database password dengan nama Plavo. Jadi tentunya di sini harus diperhatikan kembali teman-teman, bagaimana kita mampu melakukan apa namanya autentikasi karena ada perbedaan antara database user ID dan database login seperti itu. Di sini yang ditanyakan adalah database PostgreSQL untuk user ID dan juga passwordnya. Dan ketika Anda lupa, di sini bisa mengakses dari PG admin yang biasanya telah terinstalasi dari komputer ketika kita sudah menginstalasi Odoo juga seperti itu. Lalu selanjutnya kita tentunya melakukan ping server kembali. Ya, di sini bisa dilihat ya, karena walaupun successful diverifikasi, yaitu isian dari database from database-nya, nanti ada kemungkinan salah ketika kita salah memasukkan dari user ID dan juga password seperti itu. Dan ini juga ada catatannya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Lalu ketika selanjutnya itu kita klik connect. Oke, di sini bisa dilihat bahwa kita sudah berhasil memasuki database dari Odoo 16. Di sini kita mengklik drop down-nya ya untuk database. Di sini ada dua pilihan, database dan DBA views. Lalu di sini untuk database kita akan tersedia ya untuk defaultnya dan juga database untuk user dan database dari Postgres-nya. Jadi untuk database ini kita langsung saja klik yang default tentunya. Selanjutnya kita klik drop down skema. Lalu kita tunggu untuk beberapa detik. Dan di sini bisa dilihat ya untuk skema ada beberapa skema mulai dari skema dari Postgre-nya dan skema untuk informasinya. Di sini Anda bisa cek dengan double klik. Dan di sini ada keterangannya untuk open the object detail dan expand initial. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa disesuaikan untuk double klik dan di sini saya biarkan saja. Namun ketika untuk open object itu biasanya langsung saja klik dari sini sekali, atau untuk expand biasanya langsung saja klik dari tanda panah drop down-nya seperti itu. Jadi untuk double klik bisa disesuaikan saja sesuai dengan kebiasaan Anda ketika Anda menggunakan double klik. Dan di sini tentunya ada skema ya, dari information skema. Jadi bisa dilihat ya apa yang sedang kita akses saat ini, yaitu ada value-nya di sini. Lalu untuk mengecek dari tabel dari database
Although di sini kita akses dari publik. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada tabel dari berbagai macam modul seperti purchase, inventory, sales, inventory, dan juga modul lainnya yang ada di Odoo. Nah, tentunya tabel-tabel ini merupakan sebuah kumpulan dari record beserta transaksi dan juga master data yang berbentuk relational database. Di sini bisa dilihat ya, untuk public, lalu selanjutnya kita mengakses tabelnya. Di sini ada berbagai macam ketika Anda ingin melakukan kustomisasi dari database Anda. Namun di sini saya melakukan pembatasan hanya untuk melakukan pencarian database, melakukan pencarian tabel, dan juga melakukan berbagai identifikasi elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam tabel, dan juga ada hal lainnya yaitu penggunaan relational database. Apa itu relational database? Saya akan jelaskan selanjutnya. Di sini tentunya ada banyak tabel ya. Di sini kita bisa langsung saja search menggunakan scroll ketika Anda ingin melakukan navigasi, ada beberapa tabel. Namun di sini saya bisa melakukan akses untuk SQL. Di sini bisa dilihat ya, ada SQL Commander. Tentunya ketika Anda memiliki akses untuk database seperti PostgreSQL, di sini bisa disediakan untuk SQL. Apa itu SQL? SQL ini adalah Structured Query Language, merupakan sebuah command yang dapat kita gunakan untuk mencari data lebih cepat dalam sebuah database. Dan untuk database ini bisa dilihat ya, SQL Commander-nya ada New SQL Commander. Di sini kita klik aja New SQL Commander. Tabel apa sih yang ingin kita cari pada video ini? Tabel yang ingin kita cari adalah tabel untuk CRM underscore lead, di mana tabel CRM underscore lead ini merupakan tabel yang menjelaskan transaction record dari adanya lead dari customer. Jadi data apa saja yang terdapat dari tabel tersebut nanti kita akan cek bersama-sama ya. Di sini bisa dilihat bahwa kita bisa mengakses komen dari SQL. Sebenarnya untuk SQL kita hanya memerlukan 3 kata magic yang akan kita gunakan, itu adalah kata select. Di sini kita tulis ya, select. Lalu selanjutnya ada from. Lalu yang terakhir adalah where. Apa ketiga kata magic dari penggunaan SQL ini? Select ini merupakan select data yang ingin kita cari. Lalu selanjutnya from ini merupakan database yang ingin kita cari datanya. Lalu untuk where ini adalah filter. Seperti itu. Di sini bisa dilihat ya bahwa saya langsung selanjutnya melakukan select. Kita langsung saja klik bintang karena kita tentunya bisa langsung mencari sebuah tabel yang terdapat dalam modul CRM. Lalu untuk from ini kita masukkan untuk CRM, dan where ini kita kosongkan saja karena kita ingin melihat ya beberapa tabel yang ada di CRM ini. Kita klik jalan. Dan lupa untuk select database connection. Untuk database connection di sini tentunya kita memilih koneksi database yang akan dicari. Di sini tentunya kita menggunakan database dari CP021. Lalu kita jalankan. Ya, tentunya selanjutnya kita mencari menu, yaitu menu tabel dari CRM lead. Di sini kita bisa langsung saja scroll ya, CRM lead. Di sini kita bisa lihat ya untuk CRM lead. Di sini kita bisa mengakses drop down-nya. Tentunya di sini kita bisa mengakses 2 kali, double klik. Kita klik open object. Di sini bisa dilihat bahwa ada kolom beserta data yang bisa diisi. Di sini bisa dilihat bahwa ada berbagai macam kolom name dan juga beserta data type-nya, type name. Di sini bisa dilihat ya, data type ini hanya nomor yang berisi tentang penjelasan dari type name. Di sini misalkan untuk data type 93 bahwa 93 ini merupakan type name dari timestamp.
ataupun boolean, integer, ataupun float, dan juga lain-lain seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya untuk database-nya. Ataupun kita juga mengakses double klik open object di sini, jadi kita bisa lihat dari berbagai macam child object selain dari kolom. Di sini bisa dilihat bahwa ada berbagai info ya. Pertama dari info tabelnya sendiri dari CRM lead, dan juga selanjutnya yaitu kolom. Kolom tadi sudah kita lihat sebelumnya, dan selanjutnya ada data. Dan setelah selesai melihat data, biasanya di sini data dari yang dilihat ya, yang tercantum dari transaction record ini identifier. Nah, identifier tentunya dari tabel ini ada yang namanya primary key. Sebelum saya masuk ke primary key, kita menjelaskan terlebih dahulu ilustrasi dari relational database untuk tabel dari CRM underscore lead. Jadi sebenarnya bentuk dari relational database ini merupakan sebuah tabel yang dimana dari setiap tabel ini memiliki sebuah relasi ataupun sebuah hubungan, di mana hubungan ini dapat kita hubungkan satu sama lain karena adanya primary key. Primary key ini biasanya berbentuk unique identifier yang biasanya terdapat dalam beragam tabel, jadi nggak hanya di satu tabel. Tujuannya apa? Supaya untuk tabel ini dapat teridentifikasi satu sama lain dan juga dapat menjelaskan adanya karakteristik dari identifier tersebut. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, kita langsung saja untuk mengecek tabelnya. Jadi tentunya dari setiap tabel ini memiliki ada primary key. Untuk primary key ini biasanya bisa terdiri dari satu primary key ataupun sampai 3 biasanya paling banyak. Dan biasanya primary key yang sering kita temukan adalah primary key yang data kolomnya itu biasanya ID ataupun identifier seperti itu. Dan tentunya untuk penentuan primary key ini kita sesuaikan kembali ya. Karena tentunya primary key yang sudah tersedia ini primary key yang biasanya sudah dibuat dari database Odoo. Dan tentunya kita harus melakukan perencanaan lebih matang apabila kita ingin mengganti master data yang telah ada di tabel. Tentunya dalam tabel, misalkan dari tabel CRM lead. Jika kita mengubah data ataupun master data, tentunya ini akan berpengaruh pada tabel lain yang biasanya tidak secara langsung terintegrasi dari satu garis relasi seperti itu. Di sini tentunya ada berbagai ya tumpukan tabel. Sambil loading tentunya kita akan menunggu. Ya, di sini bisa dilihat ya untuk overview relational database dari CRM underscore lead. Di sini bisa dilihat ini sangat banyak sekali ya untuk kolomnya. Jadi untuk per kotak ini biasanya dinamakan kolom. Dan untuk isian datanya biasanya dalam bentuk master data. Jadi yang kita lihat dari database ini adalah sebuah kolom beserta master datanya. Di sini kita bisa zoom lagi ya. Di sini bisa dilihat bahwa untuk CRM lead ini di mana ada primary key akan ditandakan oleh kunci seperti ini. Dalam type datanya yaitu serial, di mana di sini ada beberapa data seperti dari integer dan juga yang lainnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada tanda seperti ini ya. Ini merupakan adalah tanda relasional juga. Bahwa dengan ada tandanya ini berarti akan ada hubungan. Dan cara hubungannya kita klik tanda ini dan bisa dilihat bahwa akan ada highlight dari data apa sih yang tergabung dengan ini. Biasanya data ini adalah paling atas di sini. Dan bisa dilihat ya untuk dari kolom CRM lead ini akan tergabung dari kolom UTM underscore campaign yang memiliki primary key dari ID. Jadi intinya adalah untuk primary key ini bisa
menjadi sebuah receive ataupun sebuah penerima dari kolom. Namun untuk primary key ini tidak bisa menjadi sebuah seperti pengirim dari relasionalnya seperti itu. Intinya adalah primary key ini merupakan ini merupakan bagian dari record ini. Misalkan primary key ID dari kolom REST partner title ini merupakan data title dari CRM lead seperti itu. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi tentunya untuk sebuah ID ini didapatkan dari record ataupun data title. Ataupun di sini bisa dilihat aja untuk contoh kedua yaitu dari res underscore lang, atau di sini saya mencari kolom yang mungkin agak sedikit familiar ya. Di sini ada CRM stage. CRM stage dan hubungannya dengan CRM lead ini biasanya kita tentunya tahu ya, untuk CRM ini ada beberapa stage yang harus dilewati, mulai dari pipeline, opportunity, dan juga lead. Di sini bisa dilihat ya bahwa dalam CRM lead ini memiliki data stage ID. Stage ID ini merupakan primary key dari kolom CRM stage. Jadi misalkan dari CRM lead ini memiliki data record stage ID 1. Satu itu misalkan identifiernya itu untuk keterangan bahwa data ini ataupun record ini merupakan dalam tahapan ini. Seperti itu. Jadi tentunya ini adalah sebuah pemahaman yang harus dipahami ketika Anda ingin melakukan navigasi dari si relational database dalam DB Visualizer seperti itu. Tentunya DB Visualizer ini memiliki manfaat yang dapat kita dapatkan untuk mengakses database yang akan kita cari. Tentunya untuk pemahaman database ini juga diperlukan ya, karena tentunya kita harus tentunya di sini dijelaskan juga bahwa ada tipe-tipe datanya, bahwa boolean pilihan true or false, integer berarti datanya dalam bentuk integer, dan juga tentunya bisa disesuaikan. Untuk ini kita langsung masuk ke refresh seperti itu. Ketika ada data yang masuk lebih baru dari Odoo, sering disediakan oleh database seperti Postgre, di mana kita mampu memasukkan komen untuk mencari sebuah pencarian data lebih baik daripada sebelumnya. Di sini kita klik yaitu ada select dan from dan where. Ini adalah 3 kata magic yang untuk select ini merupakan select kolom tabel. Di sini kita masukkan saja untuk di kolomnya di sini. Misalkan untuk ketika kita tidak ada kolom pilihan yang kita cari dan kita bisa melihat semua kolom yang tersedia. Lalu selanjutnya di sini ada from. From ini merupakan nama tabelnya. Di sini saya masukkan misalkan CRM lead. Dan where ini kita abaikan ya. Biasanya where ini ketika Anda mempunyai spesifikasi data yang ingin dicari, kita bisa menggunakan where. Jadi di sini kita secara bertahap terlebih dahulu ya. Misalkan kita ingin mengecek kolom apa aja sih yang terdapat dalam tabel CRM lead ini. Sambil menunggu, biasanya nanti akan ada tabel yang sudah di filter dari DB Visualizer, nanti akan tersedia datanya di bawah ini. Di sini bisa dilihat ya bahwa untuk SQL nanti akan bisa lihat datanya dalam bentuk data tentunya. Di sini bisa dilihat bahwa ada ID-nya dan juga kolom-kolomnya yang sebanyak 44 kolom. Di sini bisa dilihat ya untuk jumlah kolomnya ada di sini. Lalu selanjutnya misalkan kita hanya ingin memilih beberapa kolom aja nih dari 44 ini. Misalkan di sini kita ganti untuk selectnya, kita ganti ya untuk misalkan dari kolom campaign ID dan juga untuk kolom dari team ID.
Jadi di sini hanya akan terpilih dua kolom, yaitu kolom campaign ID dan team ID. Menjelaskan terkait where ya, di mana untuk where di sini saya mengambil contoh untuk campaign ID ini hanya ada 3 data yang memiliki 3. Jadi bisa dilihat ada 8 record ya, di mana untuk 8 record ini hanya campaign ID yang datanya 3 seperti itu. Lalu di sini misalkan kita ingin memiliki dua kondisi. Di sini kita memiliki logika matematika yang mungkin jika Anda pelajari ada yang namanya AND, OR, NOR seperti itu. Di sini misalkan saya ingin memasukkan N, di mana untuk N ini kita masukkan team ID sama dengan 5. Jadi apa yang bisa diseleksi dari record dari seperti ini, kita bisa langsung saja lihat dari SQL-nya. Dan bisa dilihat bahwa ada satu record di mana ada campaign ID 3 dan team ID 5. Jadi bisa dikatakan bahwa ada satu transaksi dengan kriteria seperti ini. Jadi saya ingin menjelaskan kesimpulan bahwa untuk menggunakan SQL kita bisa menggunakan 3 kata ini, yaitu select, di mana select ini memilih kolom. Jika tidak ada kolom khusus bisa diganti oleh bintang atau asterisk. Selanjutnya from ini biasanya nama tabelnya yang akan diambil atau nama database. Kalau nama database biasanya tentunya akan memuat banyak ya. Tentunya kita langsung saja memasukkan tabelnya. Di sini ada banyak nama tabel. Di sini saya memberikan contoh CRM lead. Selanjutnya di sini ada where, di mana where ini berfungsi sebagai filter. Nah, di sini saya ingin mencari untuk campaign ID 3, misalkan sebuah tim dari identifier 5 ini menjalankan 3. Dan tentunya dari CRM lead yang berdasarkan dari kedua kolom ini ada satu transaksi. Jadi bisa dibilang bahwa ada satu lead yang berasal dari tim 5 dengan campaign 3. Oke, jadi ada terakhir yang saya jelaskan yaitu adanya penggunaan logika matematika dalam SQL, di mana untuk logika matematika ini biasanya ada AND, OR, dan juga yang lain-lain. Tentunya konsepnya adalah di mana ada dua value, di mana true or false. Di mana ketika ada true itu correct, lalu false itu correct, berarti untuk hasil dari N ini adalah akan menghasilkan sebuah data yang tidak masuk, tidak sesuai dengan yang dimasukkan. Misalkan di sini kita ganti ya, misalkan ini N, berarti ini harus ada dua kesatuan nih. Jadi yang akan muncul ketika memasukkan N yaitu hanya dua statement yang saling bersamaan. Lalu ketika kita masukkan OR, di sini ketika kita masukin OR, berarti nanti di sini akan ada salah satu pilihan di mana ketika campaign ID 3 benar, berarti nanti ada campaign ID 3, dan juga nanti tim ID 35 nanti akan muncul juga record dengan tim ID 5. Jadi tidak terbalik dengan adanya statement dari A. Bisa dilihat ya, tentunya ada banyak di mana campaign ID dari 3 dan juga tim ID dari 5. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya, semoga bermanfaat dari hasil sharing saya mulai dari koneksi DB Visualizer dengan Odoo 16 dan juga melakukan navigasi di DB Visualizer beserta dengan elemen-elemen dari relational database. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.